Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku, alhamdulillah dengan izin Allah. Pada sore yang berbahagia ini, kita sedang menunggu-nunggu ini hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana beberapa hari lagi, yaitu tepatnya tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi atau MK akan membuat sejarah baru, yaitu hasil Pilpres yang insya Allah diyakini jujur, benar, adil, dan tentu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan sebagai anak bangsa. Sebagai anak bangsa tentu kita boleh saja berharap kepada MK ini, sekaligus untuk memberikan nasihat, tausiah atau tazkirah, saling mengingatkan sesama. Yang pertama, hendaklah berlaku jujur. Karena apa? Karena jujur ini sangat tinggi nilainya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kunu ma'as-shodiqin. Hendaklah kalian menjadi orang-orang bersama orang-orang yang jujur. Kunu ini jamak kunu ma'as-shodiqin. Hendaklah kamu jadi orang-orang yang jujur. Jadi MK itu bukan sendirian, tetapi beberapa orang, katakanlah 8 atau 9 orang yang untuk saat ini yang bisa yang ikut mengeluarkan keputusan itu adalah 8 orang. Satu diantaranya itu tidak diizinkan untuk ikut serta dalam membuat keputusan rapat-rapat dan sebagainya karena ada masalah-masalah. Itu satu. Yang kedua adalah keberanian. Jujur saja tentu tidak cukup. Karena kalau tidak berani, jujur itu bisa hilang. Mungkin takut oleh seseorang, mungkin takut oleh kelompok. Ya adalah ketakutan. Maka hilanglah kebenaran itu. Karena keberanian sudah hilang, maka timbullah rasa takut. Padahal orang-orang yang betul-betul beriman, dia akan muncul sebagai seorang pemberani. Walam yakhsha illallah. Tidaklah mereka itu takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menegakkan kebenaran, kalau kita betul-betul benar, maka tentu rasa takut itu akan hilang. Apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan ialah ketika kita tidak mempunyai keberanian lagi untuk mengungkap kejujuran dan kebenaran. Lalu yang ketiga, saudaraku, wasiat atau nasihat kita pada sore ini kepada MK ialah tetap memegang teguh keadilan. Tibo di mato, indak dipicingkan. Tibo di parui, indak dikampihkan. Ini pepatah orang Minang.
tetapi bisa dipakai di seluruh dunia. Ini sifatnya universal. Tiba di mata, tidak dipicingkan, tiba di perut, tidak dikempiskan. Artinya memang kebenaran itu dimunculkan apa adanya. Tidak ada cawe-cawe, tidak ada nego-nego. Yang penting munculkan sifat kebenaran itu sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Lalu yang keempat, saudaraku, harapan kita kepada MK itu ialah menjaga sikap istiqomah. Tentu kita sudah tahu istiqomah itu adalah teguh pendirian. Sebagai hakim, apalagi hakim konstitusi, tentu banyak godaan-godaan. Godaan itu bisa saja berupa material, berupa uang, berupa janji, dan sebagainya. Andai kata tidak istiqomah, maka tentu akan mudah dipengaruhi, ditakut-takuti, atau diberi janji-janji, malah diberi uang dan sebagainya, yang ujung-ujungnya lari dari sifat istiqomah. Nah, jika itu yang terjadi, maka rusaklah Mahkamah Konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang luar biasa, saudaraku, karena dia mempunyai keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Keputusannya itu mutlak dan dianggap suatu kebenaran yang memang sangat diharapkan melahirkan keputusan yang benar. Oleh karena itu, kesempatan emaslah bagi Mahkamah Konstitusi saat ini untuk memberikan keputusan terbaiknya. Dan itu akan menjadi sejarah emas dalam penegakan hukum dan konstitusi di Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia sangat menanti, orang Minang, orang Tapanuli, orang Melayu, orang Flores, orang Jawa, semua menunggu keputusan terbaik. Bahkan bukan hanya masyarakat Indonesia, malah masyarakat dunia sangat menunggu keputusan itu. Nah, saudaraku, maka jangan sampai terjadi kesalahan berulang-ulang kembali. Jangan seperti beberapa waktu yang lalu, di mana MK itu disidangkan oleh MK. Lahirlah hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak bagus didengar, yang tidak enak untuk diberitakan. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tentu hal ini akan lahir dari keputusan-keputusan berharga itu. Nah, tentu rancangan keputusan itu tentu sudah ada di kantong-kantong Anda. Tinggal lagi mengetuk palu.
Nah, saudaraku, mudah-mudahan keputusan itu adalah keputusan terbaik yang memenangkan kebenaran, yang memenangkan keadilan, yang memenangkan bangsa Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.